Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas evaluasi pembelajaran atau perkuliahan selama satu semester untuk mata kuliah analisis numerik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang nilai akhir yang akan nanti diperoleh oleh tiap mahasiswa. Nah, di sini untuk nilai akhir ya, untuk nilai akhir masing-masing mahasiswa nanti komponennya diperoleh dari nilai UAS. Di mana nilai UAS ini diambil 40%. Jadi nilai akhir itu diambil dari nilai UAS sebesar 40%. Jadi kalau nilai UAS-nya itu adalah 100, maka 40% dari 100 itu 40. Ya. Sementara untuk nilai UTS itu adalah 30%. Ya. Jadi nilai UTS itu 30% kontribusinya untuk nilai akhir. Dan nilai harian itu adalah 30% kontribusinya terhadap nilai akhir. Sehingga komposisi untuk nilai akhirnya adalah 30% nilai harian, 30% nilai UTS, dan 40% nilai ujian akhir semester. Sehingga nanti hasil akhir itu akan menjadikan hasil akhir sehingga dan dikonversi kepada nilai bobot masing-masing mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini untuk nilai UTS mungkin setiap mahasiswa sudah bisa melihat berapa nilai UTS yang diperoleh ya, sehingga bisa menghitung ya 30% dari nilai UTS-nya. Nah, saya ambil contoh, ini contoh nomor urut 6 dengan nomor induknya 1731103, itu nilai UTS-nya dia 80. Jadi kalau 80 dikalikan 30%, itu dia mendapatkan nilai 24. Jadi dia mendapatkan nilai 24 untuk nilai akhirnya dari nilai UTS ya. Sehingga nanti kalau nilai UAS-nya misalkan 100, maka 24 ditambah 40 menjadi 65. Nah, itu 65 itu sudah mendapatkan nilai B misalnya. Nah, kemudian nilai harian. Nah, untuk nilai harian ini ya, nilai harian ini dalam hal ini untuk mata kuliah analisis numerik itu diambil dari komponennya adalah satu dari kehadiran, kedua itu dari nilai kuis, ketiga itu dari nilai tugas 1, dan yang keempat diambil dari nilai tugas 2. Nanti masing-masing komponen akan dijelaskan. Selanjutnya, kita jelaskan masing-masing kehadiran. Untuk kehadiran tentunya itu diambil dari aplikasi resmi yang kita gunakan untuk proses pembelajaran ya, atau website resmi yang digunakan untuk proses pembelajaran, yaitu dalam hal ini kita mengambil studi ya. Dari hasil rekap studi itu saya peroleh, nah ini saya peroleh nilai kehadiran masing-masing mahasiswa itu dia seperti ini ya. Contoh nomor NIM atau nomor induk mahasiswanya 1711011, ini dilihat ya, aktivitas kehadirannya dari yang dia hadirnya sebanyak 13 kali. Di pertemuan ke-7 dia tidak hadir sehingga dia 0 sini, maka kehadirannya 13. Karena di sini 14 kehadiran, berarti 13 dibagi 14 itu 93 akhirnya. Ya. Untuk kehadiran, setiap mahasiswa apabila dia mengikuti instruksi dalam proses perkuliahan, karena nanti di sana untuk indikasi atau indikator kehadiran itu ada download materi, kemudian komentar ya di forum, atau dia mendownload soal atau mengupload hasil jawaban soal atau latihan ya, tergantung tiap-tiap perkuliahan. Namun dalam hal ini apabila untuk kehadiran, apabila mahasiswa misalkan di sana untuk kehadirannya ada 3 indikator. Satu, mendownload materi, yang kedua komentar di forum, yang ketiga
upload tugas, ya, upload tugas. Kalau misalkan mahasiswa hanya mendownload materi, maka dalam hal ini saya anggap dia telah hadir, ya. Saya anggap dia telah hadir, walaupun dia di dalam studinya hanya 33%, ya. Saya anggap hadir, jadi saya anggap hadir. Nah, jadi kalau misalkan ada mahasiswa tidak mendownload materi, dia hanya komentar di forum, itu juga saya anggap hadir. Atau dia tidak komentar, tidak download materi, tetapi dia mengupload tugas, maka itu pun saya anggap hadir, ya. Jadi kehadiran kalau misalkan terdeteksi 33%, 66%, atau 99%, maka itu saya anggap hadir, ya, mau 33 atau 66 atau 99. Nah, ini adalah rekap kehadiran tiap-tiap mahasiswa, ya. Nah, di sini ada mahasiswa dengan nomor induk 1911024, dia hadirnya cuma 1 kali, berarti 1/14 itu adalah 7 kehadirannya. Maka ini menjadi nilai kehadiran, ya. Ini nilai kehadiran. Ini nilai kehadiran masing-masing mahasiswa, ya. Selanjutnya kita kembali ke nilai akhir. Itu kehadiran, ya. Jadi di sini ada 93. Kalian nanti bisa lihat nomor induk mahasiswanya 93 ini. Kemudian nomor 13 itu 100%, nomor 16 nomor induknya 100%, dan terus-terusnya. Ini kehadiran dari masing-masing mahasiswa, ya. Nah, ini kehadirannya, ya. Kehadiran itu di kolom pertama, ini ada kolom kehadiran, ya. Nah, itu untuk kolom kehadiran. Selanjutnya untuk kuis, ya. Nah, kuis kita telah melaksanakan 2 kali kuis, yaitu pada pertemuan kuis pertama, ya, kuis pertama itu pada pertemuan ke-7, pada pertemuan ke-7 pada dan yang kedua itu pada pertemuan yang ke-15, ya. Kita melaksanakan kuis pada pertemuan yang 15, ya, untuk kuis yang kedua. Itu pada bulan Desember kemarin, ya. Pada bulan Desember itu tepatnya pada tanggal 22. Pada tanggal 22 itu kita melaksanakan kuis yang kedua. Nah, dari kuis 1 dan kuis kedua kita ambil rata-rata, ya. Memang ada yang nilainya naik, ada yang nilainya tetap, ada yang nilainya turun, ya. Jadi dari kuis 1 dan kuis 2, ya, kita jumlahkan, kita ambil rata-ratanya, dan itu menjadi nilai kuis, ya. Nah, ini yang warna hijau ini itu indikasi bahwa nilainya sudah nilainya sudah bagus, gitu, ya. Nilainya sudah bagus, ya. Artinya kedua kuisnya mengikuti, gitu, ya. Baik kuis 1 dan kuis 2, dia nilai kuisnya telah lengkap. Jadi yang tanda hijau, baik kehadiran, itu saya sudah kunci, tidak bisa lagi diperbaiki untuk kehadiran, makanya ini semuanya kasih hijau. Walaupun ada yang kehadirannya 7, ini kehadirannya 7, tapi tetap saya beri kasih warna hijau, karena ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki, ya. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Warna hijau itu artinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah dikunci, ya. Nah, kemudian untuk kuis, ya, di sini ada dua warna. Ada mahasiswa yang mendapatkan warna hijau dan ada mahasiswa yang mendapatkan warna kuning, ya. Untuk mahasiswa yang mendapatkan warna hijau itu artinya bahwa nilai kuisnya sudah lengkap, ya. Nilai kuisnya sudah lengkap. Berapapun nilai kuis yang diperoleh, itu nilainya sudah lengkap. Misalkan nomor induk 171110111 itu nilai kuisnya 72. Itu diambil dari nilai rata-rata kuis 1 dan kuis 2. Saya tidak berikan di sini nilai kuis 1 dan kuis 2-nya,
ya. Nah, kemudian di sini ada yang mahasiswa mendapatkan warna kuning. Misalkan 1711112. Kemudian ada nomor induknya 1731103, 1731114. Kemudian 1821003. Nah, itu dia mendapatkan nilai kuisnya masih kuning. Itu artinya apa? Rata-rata yang mendapatkan nilai kuning, nilai kuisnya masih kuning, itu artinya kebanyakan yang nilai kuisnya yang pada tanggal 22 kemarin itu yang bersangkutan belum tidak mengikuti kegiatan kuis, ya. Jadi setelah saya cek di Studi maupun di Google Classroom, ternyata tidak ada jawaban kuisnya. Artinya, mahasiswa yang bersangkutan itu tidak mengikuti kuis, sehingga nilainya masih kosong untuk kuis 2 dan itu berpengaruh terhadap nilai kuis secara keseluruhan, sehingga di sini masih kuning. Tetapi ada juga mahasiswa yang nilai kuisnya itu masih 0. Itu artinya kuis 1 dan kuis 2 yang bersangkutan itu tidak mengikuti, ya. Nah, ini saya ambil contoh yang nomor mahasiswa nomor urut 26 dengan nomor induk 1911024 itu nilai kuisnya itu adalah 0 karena yang bersangkutan kuis 1 dan kuis 2 tidak mengikuti kuis gitu ya, tidak mengumpulkan jawaban. Oke, ini nilai kuis ya. Ini nilai kuis. Oke, ya. Ini nilai kuis ada yang 0, kemudian ada yang nomor urut 44 dan 45 itu nilai kuisnya 30 dan 46 itu masih rendah. Karena walaupun pada kuis satunya saya lihat ada yang 92, tetapi di kuis 2 yang bersangkutan tidak mengikuti ya, sehingga berpengaruh kepada nilai kuis ya secara keseluruhan ya. Ini nilai kuis, masih nilai kuis. Silakan nanti mahasiswa untuk melihat ya, menyesuaikan antara nomor induknya ya, nomor induknya dengan nilai yang diperoleh masing-masing mahasiswa. Ini nilai kuis ya. Nah, saya masih memperlihatkan nilai kuis kepada mahasiswa ya. Nah, ini nilai kuis yang diperoleh mahasiswa masing-masing mahasiswa. Selanjutnya kita akan coba melihat nilai tugas 1 ya. Dari mana itu nilai tugas 1? Baik. Nilai tugas 1 ya, tugas 1 itu dari Studi. Jadi, tugas 1 itu adalah aktivitas masing-masing mahasiswa. Kreativitas masing-masing mahasiswa ini saya masih warna hijau. Ini saya warna hijau semua. Kalau tugas 1 saya beri hijau semua. Ini sudah dikunci ya. Kenapa? Misalkan ini ya. Nah, ini yang nomor induknya misalkan nomor urut 5 itu nilai nilai tugas satunya kok 59. Itu saya ambil ya dari keaktifan mahasiswa. Nah, di sini kelihatan keaktifan mahasiswanya ya. Nah, nomor 5 ya. Nah, ini. Nah, di sini ya. Ini tugas satunya 57. 1 2 3 4 5. Ini 59. Ini diambil dari keaktifan mahasiswa. Artinya apa? Ini kok kenapa, Pak? Kenapa ini dia 7 lihat-lihat. Ini ada nilai 60, 50, 67, 100, 100. Nah, berarti ini menunjukkan keaktifan mahasiswa yang diikuti ya, yang terekam di Studi. Jadi kalau misalkan karena di Studi itu ada 4 ya, ada 4 indikator untuk penilaian ya, untuk kehadiran sebenarnya. 1, download materi, yang kedua komentar, yang ketiga mengerjakan tugas, kemudian yang keempatnya ujian. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan tiap pertemuan tidak harus semuanya 4-4-nya. Bisa saja pada pertemuan pertama itu hanya ada 2 indikator yang digunakan.
yaitu download materi dan komentar. Nah, ya, kalau misalkan dia kenapa nilainya 50, mungkin saja yang bersangkutan download materi tapi dia tidak komentar di studi sehingga nilainya 50, ya. Nah, kemudian ada nilainya 67. Berarti 67 itu ya sama dengan 66,66, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya pada perkuliahan tersebut indikator yang digunakan ada 3, download materi, komentar, dan tugas. Mungkin saja mahasiswa yang bersangkutan download materi, kemudian dia komen, tetapi dia tidak mengupload tugas. Jadi tugasnya tidak dikirim lewat studi, tetapi tugasnya dikirim bisa lewat Google Classroom atau bisa dikirim lewat email. Ya, sehingga ini mengurangi nilai aktivitas. Tetapi di kehadiran tetap yang bersangkutan dianggap hadir. Ya, tugas pun akan tetap dinilai tugasnya. Tetapi ini hanya mempengaruhi kepada nilai kehadiran, dalam hal ini nilai tugas. Nah, ini adalah nilai tugas untuk semester, untuk tengah semester setelah UTS, dan ini adalah nilai tugas sebelum UTS. Ya, kita rata-ratakan dan ini adalah sebagai nilai tugas 1. Jadi saya ulangi, nilai tugas 1 ini diambil dari aktivitas dari keaktifan mahasiswa di perkuliahan yang dituangkan di dalam studi. Ya. Jadi di studi itu selalu ketika perkuliahan itu diberikan petunjuk. Ya. Nah, selalu diberikan petunjuk, harus download materi, ya. Misalkan kegiatan perkuliahan hari ini mahasiswa harus download materi, komen di forum, kemudian upload tugas. Nah, itu adalah petunjuk. Nah, petunjuk itu harus diikuti. Kalau mahasiswa mengikuti seluruh petunjuk itu, maka nilainya akan 100, ya, untuk aktivitasnya, untuk nilai keaktivitasannya. Nah ini ya, ini ada nilai 50, 67, 100, 100, 100, 100, maka nilai rata-ratanya itu adalah 88. Ini untuk 7 pertemuan pertama, sementara untuk 7 pertemuan keduanya adalah ini nilainya 57. Sehingga 57 ditambah 88 dibagi 2 itu nilainya adalah 73. Nah, itu adalah nilai untuk keaktifan. Ya, nilai keaktifan yang saya tuangkan dalam nilai tugas 1, ya. Itu untuk nilai tugas 1, ya. Oke. Nah, kita lihat ke nilai tugas 1. Nah, ini nilai tugas 1 dapat dilihat, ya, oleh masing-masing mahasiswa. Ya, tentunya disesuaikan dengan nomor induknya masing-masing, ya. Bisa dilihat secara teliti, ya. Nah, ini saya sudah kunci semuanya, sudah di lock, jadi tidak bisa lagi diperbaiki, ya. Tidak bisa lagi diperbaiki, ya. Oke, yang warna hijau itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini untuk tugas 1, ya. Nah, itu untuk tugas 1, ya. Itu untuk tugas 1. Nah, selanjutnya, ya, kita lihat, ya, kita lihat ke tugas 2. Ke tugas 2. Sini tugas 2. Tugas 2 itu, ya, tugas 2 itu diambil dari tugas-tugas yang masuk. Nah, tugas-tugas yang masuk. Di sini tugas 2 untuk penilaian, karena walaupun misalkan di dalam perkuliahan ada mengerjakan tugas, tapi ada kan tugas yang diberikan, ada tugas resume, tugas menuliskan kembali menuliskan kembali contoh soal, merangkum atau meresume perkuliahan. Nah, itu saya tidak nilai sebagai nilai tugas 2, tetapi itu dimasukkan ke nilai tugas 1 tadi. Masuknya ke keaktifan mahasiswa. Jadi, kalau dalam satu perkuliahan, misalkan, ya, pertemuan ke-9 atau pertemuan ke-14, ya, atau pertemuan ke-10, di sana ada download materi, kemudian komentar di forum, dan ada tugas, tapi tugasnya meresume, ya.
Nah, kalau mahasiswa mendownload, kemudian dia komentar di forum, kemudian meresume, hasil resumenya dimasukkan ke studi, maka nilai aktivitasnya akan 100. Nah, itu masuknya ke dalam tugas 1. Tetapi tugas 2 ini adalah tugas berupa soal. Ya, di mana tugas ini saya ambil ya sebelum UTS saya sudah menjelaskan tugas yang mana saja yang diambil, yang pada waktu itu adalah nilai tugas ada tiga atau ada 4 nilai tugas ya. Tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29, dan tanggal 13. Nah, itu nilai tugas yang diambil. Namun pada semester pada perkuliahan setelah ujian tengah semester, yang saya ambil nilai tugasnya adalah nilai tugas pada pertemuan yang ke-10 ya. Pada pertemuan yang ke-10 itu yang saya nilai ya. Nah, di sini ada dua indikasi warna ya. Ada warna hijau dan ada warna merah. Saya kira yang warna hijau tadi sudah terkunci, nilainya sudah lengkap, artinya nilai tugas sebelum UTS dan nilai tugas setelah UTS sudah lengkap. Ya, nilainya sudah lengkap. Ya. Nah, di sini ada yang warna merah. Artinya yang warna merah nilai tugas. Nah, ini sudah ada ya, yang warna merah ini sudah dijelaskan di sampingnya. Tugas yang warna merah itu tugas sebelum UTS. Kalau ini ada tugas 2 ya. Sebelum UTS, ini sebelum UTS ya. Ini pra UTS ya. Saya tulis pra UTS. UTS. Kalau ini pasca UTS ya. Pasca UTS. Nah, ya. Ini kalau misalkan ini yang nomor urut mahasiswanya 6 ya. Kenapa di sini nilai tugasnya 13? Ini karena dia nilai pra UTS-nya sebelum pra UTS-nya nilai tugasnya ada walaupun nilainya 23. Tetapi setelah UTS tidak ada nilai tugas ya. Nah, dari mana nilai yang pasca UTS itu? Tugas di pertemuan ke-10 ya. Tugas di pertemuan ke-10. Ini yang pasca UTS ya. Ini pasca UTS. Pasca UTS. Nah, ini. Jadi pasca UTS itu adalah setelah UTS ya. Nah, kalau pra berarti sebelum UTS ya. Jadi yang saya nilai adalah pertemuan yang ke-10 itu yang saya nilai. Nah ini mahasiswa nomor urut 9 nilai tugasnya itu masih merah. Artinya dia pra UTS sebelum UTS dia ada nilainya Honopap 4, tapi setelah UTS tidak ada nilainya. Karena dia di pertemuan ke-10 yang bersangkutan tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengupload tugas baik di studi ataupun di Google Classroom saya karena saya sudah simpan ya di sana untuk pengumpulan tugasnya. Nah, ya, ini tugas ya. Ini tugas-tugas yang ini untuk tugas 2 ya, untuk tugas 2 ya. Yang warna hijau saya kira sudah tidak masalah ya. Yang warna hijau, yang warna merah nih, ini sayang sekali ya. Mahasiswa yang nomor induknya 1911017 ya, ini nilai tugasnya baru 2. Nah, padahal di tugas sebelum UTS-nya dia 83, tetapi tugas setelah UTS-nya dia belum mengumpulkan ya. Nah, tidak. Ini masih yang warna kuning, warna merah, warna biru. Saya beri kesempatan sebelum sebelum UAS ya. Silakan yang tanggal 10 tugasnya apa? Silakan itu dicari ya, atau ditanya temennya gitu ya. Termasuk kuisnya, kuis 1, kuis 2-nya yang mana ya, yang belum. Nah, ini. Oke. Nah, itu ya. Karena ada mahasiswa juga yang terdaftar mahasiswa tetapi kehadirannya kecil, kemudian tugas-tugasnya nggak masuk, kuis-kuisnya juga dia nggak masuk yang bersangkutan. Ya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang kehadiran kuis tugas 1 dan tugas 2-nya sudah hijau semua dan UTS-nya warna putih, saya kira itu sudah aman ya, sudah aman. Jadi untuk UTS saya kasih tanda warna biru. Itu tanda biru berarti dia belum UTS ya, belum UTS. Ya.
belum ada nilai UTS-nya, maksudnya belum ada nilai UTS. Kalau udah biru, kemudian UTS-nya sudah warna putih, ya, saya kira sudah nilainya sudah aman, ya. Tinggal nanti berjuang untuk nilai akhir semester atau nilai UAS-nya. Oke. Nah, ini nilai yang diperoleh masing-masing mahasiswa, nomor induknya juga sudah ada, ya. Baik, nanti ini nilai, nah ini nanti nilai akhir, ya. Nah, kalian tinggal hitung ini, kita nanti kalian hitung, misalkan nilai akhirnya itu 30%, jadi 82 dikali 30% ditambah 65 dikalikan 30%, ya, ditambah 0 dikalikan 40% karena UASnya belum, maka nilai akhirnya itu 44, bobotnya masih E. Nah, karena UASnya belum ada. Nanti kalian silakan bisa melakukan simulasi sendiri. Seandainya yang nomor urut 1 ini misalkan mendapatkan UAS nanti 20%, 20, maka dia dapat nilai D. Kalau misalkan dia ingin dapat nilai nilai C, berarti dia harus di atas 20, misalkan 30. Ya, C. Ya, dia sudah C, 30 sudah C, sudah agak ringan lah gitu ya. Nah, kalau dia mau dapatkan nilai B, berarti dia harus dapatkan nilai minimal 40 lah gitu ya. 40 atau 45 ya, 45 atau 45, 48 masih 50 ya, 50. 52 lah gitu ya. Atau 53. Nah, ya, 53. Nah, itu udah dapat nilai B gitu. Hanya simulasi ya. Jadi, apalagi kalau nilainya besar, misalkan dia dapat 60 ya, atau dia dapat nilainya 75 misalkan ya. Itu masih B, atau dapat 80 ya masih B juga ya. Atau dia dapat nilai 90, nah itu baru B+. Nah, ini udah B+ ya. Ya, itu simulasi. Nah, ini kalau yang nilainya D ini udah agak mendingan ya. Dia mau dapat nilai C itu udah agak ringan, 30 pun dia sudah dapat nilai C plus ya. Nah, atau dia udah dapat nilai 60 dia sudah dapat nilai B ya. Kalau dia dapat nilai 80 dia sudah 85 dia sudah dapat nilai B plus ya. Nah, itu yang nilainya D ya. Jadi ini silakan kalian nanti bisa melakukan simulasi, misalkan ya. Ini yang agak yang banyak, ada yang merah dan warna yang kuning itu yang warning ya, sulit untuk lulusnya itu ya, dia harus berjuang keras. Ini 70 pun dia masih dapat nilai 78 misalnya, dia 65 ya, 65 baru 65 dia dapat C. Jadi tolong yang masih ada warna kuning dan warna merah itu untuk segera memperbaiki ya, memperbaiki nilainya supaya nanti di akhir dapat memperoleh kelulusan yang maksimal ya. Itu saja mungkin ya, ini nilai-nilai yang saya perlihatkan. Itu saja mungkin yang dapat dijelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan bagi yang belum melengkapi tugas-tugasnya, mohon untuk segera lengkapi ya, untuk segera kerjakan ya, nilainya dapat dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.